Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nazwa Sofiana Dina Effendi dengan NPM 221705149. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG atau konteks free grammar untuk memenuhi tugas video teori bahasa dan otomata. Berikut adalah paparannya. Pertama-tama kita melihat tujuan dari CFG ini adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi di sini pada intinya adalah kita menyederhanakan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu seperti itu. Setelah kita tahu tujuannya, sekarang kita mempelajari cara penyederhanaannya. Yang pertama ada penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna. Kemudian yang kedua ada penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga adalah penghilangan produksi empty. Apa itu penghilangan produksi useless? Jadi di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Kemudian, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal hingga produksi itu redundan atau berlebih. Seperti pada contoh ini. Jika S menghasilkan terminal A, variabel S terminal A menghasilkan variabel A terminal B, D, dan variabel B terminal DE, kemudian A menghasilkan variabel A terminal D dan A, kemudian B menghasilkan variabel B, kemudian variabel B diturunkan lagi menjadi terminal A. Maka yang dapat kita hapus atau hilangkan adalah simbol dari variabel A, karena A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua, konsekuensi nomor 1, aturan produksi S menghasilkan variabel A, terminal B, terminal D tidak memiliki penurunan, maka S, A, B, D dihilangkan. Jadi penyederhanaannya menjadi seperti yang di bawah. Kemudian kita lanjutkan pada pengertian penghilangan produksi unit. Jadi, penghilangan produksi unit itu adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya A menghasilkan B atau C menghasilkan D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, S menghasilkan variabel S terminal B, S menghasilkan variabel C menghasilkan variabel D, C menghasilkan terminal E, terminal F, D menghasilkan terminal D, D. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu penghilangan produksi empty. Jadi, produksi empty adalah produksi dalam bentuk A menuju ke empty atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi empty dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi empty atau biasa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat kasus berikut. S menghasilkan terminal B, C, variabel A, dan terminal D. A menghasilkan empty. A nullable serta A menghasilkan empty satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S menghasilkan B, terminal B, C, dan D. Tetapi bila kasusnya S menghasilkan terminal B, C, variabel A, terminal D, A menghasilkan terminal B, D, atau empty, A nullable, tetapi A
Menghasilkan MT bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan BC terminal A, S menghasilkan terminal BC variabel A, terminal D, atau variabel atau terminal BCD. A menghasilkan terminal BD. Dari praktek yang sudah dijelaskan tadi, dari ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan sama pada suatu tata bahasa bebas konteks, yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal atau Chomsky. Urutan penghapusan aturan produksinya yang pertama adalah hilangkan produksi MT, kedua hilangkan produksi unit, dan yang ketiga adalah menghilangkan produksi useless. Jadi di sini kita memiliki sebuah contoh soal di mana S menghasilkan variabel AA atau variabel C dan terminal BD. Kemudian itu A menghasilkan variabel B terminal B atau MT. B menghasilkan variabel A, B atau terminal D. C menghasilkan terminal D, E. D menghasilkan terminal A, B, C. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah untuk kita melakukan CFG adalah yang pertama yaitu menghilangkan produksi MT, kedua hilangkan produksi unit, dan yang ketiga adalah menghilangkan produksi useless. Langsung aja kita menuju ke menghilangkan produksi MT. Jadi langkah yang pertama yaitu kita menghilangkan produksi yang empty. Jadi kita identifikasikan terlebih dahulu mana yang menghasilkan empty. Dan di sini sudah terlihat bahwa yang menghasilkan empty adalah variabel A. Jadi kita harus menghapus variabel A. A menghasilkan empty. Hapus produksi empty-nya. Tetapi kita lihat di sini. Ternyata variabel A tidak hanya menurunkan empty, maka terjadi perubahan pada aturan produksi. Kita lihat di sini, yang mana saja produksi yang menurunkan variabel A. Di sini ada dua, yaitu S dan B. Kita lihat pada S. S di sini jelas menurunkan variabel A atau variabel C, atau terminal B, D. Kemudian setelah itu, karena tadi A-nya tidak hanya menurunkan empty saja, maka kita tambahkan A saja. Variabel A saja. Kenapa tidak AA kita tulisnya? Karena A yang menghasilkan empty-nya sudah dihapus. Kemudian itu B menghasilkan variabel AB atau D. Karena di sini B menurunkan A, variabel A, dan variabel B. Karena A tidak hanya menurunkan empty saja, tapi kita harus mengubah rumusannya, maka ditambahkan B saja. Kita kurangkan dengan variabel A. Kemudian di sini ditambahkan variabel B saja. Sudah selesai, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengidentifikasi produksi unit. Jadi, menghilangkan produksi unit adalah di mana kita melihat produksi yang ruas kiri dan kanannya menghasilkan
satu variabel saja. Bisa kita lihat di sini. Pada produksi S, dia menurunkan satu variabel C. Kemudian itu di produksi S juga menurunkan satu variabel A. Kemudian itu di produksi B, dia menurunkan variabel B. Kemudian itu setelah kita menemukannya, kita menurunkan ruas kanan yang paling cepat menuju ke terminal. Ternyata, yang cepat di antara ketiga tersebut adalah B menuju ke B. Karena di sini dia langsung ada terminal. Kalau S menuju ke A, dia masih harus melewati A dulu, C dulu, kemudian baru terminal BD. Kemudian itu S menuju ke variabel C. Jauh ya S menuju C, karena S menuju C itu dia ke A dulu. Kemudian A diturunkan ke B dulu. Terminal B, kemudian itu baru ke C. Kita lihat urutan produksi unit. Karena produksi B menurunkan dirinya sendiri, maka B kita hapus. Jadi di sini B menurunkan variabel B, kita hapus. Kemudian setelah kita menghilangkan produksi B menuju ke variabel B, langkah berikutnya adalah melakukan substitusi untuk produksi unit berikutnya. Jadi produksi unit berikutnya itu adalah S menghasilkan variabel A dan S menghasilkan variabel C. Substitusi maksudnya adalah kita menggantikan A dengan hasil turunannya. Di sini ada S menghasilkan variabel A, karena A itu dapat menghasilkan turunan B dan terminal B, maka bisa kita ganti dengan S menghasilkan variabel B terminal B. Kemudian S menghasilkan variabel C juga dapat diturunkan menjadi S menghasilkan terminal D, terminal E. Sehingga jadi seperti di bawah ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menghilangkan produksi useless. Seperti yang dijelaskan tadi, definisi dari useless itu sendiri adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Kemudian, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan. Di sini kita lihat bahwa S menghasilkan variabel A, bukan, kemudian itu S menghasilkan DE juga bukan, S menghasilkan terminal BD juga bukan, S menghasilkan B ada turunannya, kemudian itu kita lihat yang A juga bukan produksi useless, kita lihat yang B juga bukan suatu produksi useless. Kemudian kita lihat C menghasilkan DE, karena DE ini tidak menurunkan, tidak memiliki penurunan, maka dia termasuk useless. Begitu juga dengan variabel D. Kemudian itu kita hilangkan produksi useless-nya. Jadi hasil akhirnya adalah S menghasilkan variabel A atau terminal DE atau terminal BD atau variabel B terminal B, A menghasilkan variabel B terminal B, B menghasilkan variabel AB atau terminal D. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai CFG. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.
apabila ada salah tutur kata saya dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.